Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Arif untuk melaksanakan tugas wawancara kepada salah seorang senior di unit kerja saya itu P2SI Pusat Pengawasan Standarisasi Industri BSKJ Kemenperin mengenai tentang core value ASN atau berakhlak. Mungkin untuk pertama saya perkenalkan dulu singkat untuk narasumber kita ini adalah Mas Adit. Mungkin untuk pengenalan lebih lanjut bisa disampaikan oleh Mas Adit itu sendiri. Oke, langsung aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adityo Murjanto, biasa dipanggil Adit. Saya bekerja di P2SI lantai 19 di tim pengawasan LPK atau Lembaga Pemeriksa Kesesuaian gitu ya. Saya masuk Kemenperin 2014 CPNS di Balai Besar Kimia dan Kemasan pada waktu itu. Sekarang namanya Balai Besar Kimia, nama panjangnya Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi Kemasan BBSPJ KFK di Pasar Rebo kalau teman-teman pernah ke sana. Kemudian saya bekerja di fungsional prekayasa pada waktu itu, bekerja di sebagai supporting di penelitian gitu ya. Kemudian saya pindah ke sini baru-baru aja di lantai 19 bulan Juli 2025. Jadi sekitar sudah hampir 10 sampai 11 tahun lah di Kemenperin ini gitu ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama Mas, untuk selama 11 tahun terakhir bekerja di Kemenperin, mungkin bisa share pengalaman kerja yang berkaitan dengan core value. Maksudnya dari 2009 itu ada core value 5K, 2016 ada insan oke, dan kemudian tahun 2021 ada berakhlak. Mungkin dengan pengalaman kerja disertai dengan pemahaman Mas Adit tentang core value ASN ini, mungkin bisa menjelaskan kepada kita lah sebagai calon pegawai negeri sipil 2024 ini, Mas. Oke, agak berat ya pertanyaannya. Oke, saya coba dari pengalaman pribadi aja ya. Jadi tidak bermaksud untuk menjelaskan, tapi kalau yang saya rasakan dari awal itu memang kita mendapatkan sosialisasi tentang 5K, gitu ya. 5K ada surat edaran juga untuk penilaian 5K di masing-masing satker. Seingat saya seperti itu. Ya, kita fokus ke kerapihan dalam bekerja. Saya ingat dulu waktu kita jam pulang kantor itu meja harus bersih, nggak boleh ada apapun. Meja harus bersih dan itu difoto oleh para penilai yang berasal dari instansi masing-masing. Gitu ya. Nanti dilaporkan ke eselon 1 masing-masing, gitu ya. Dan itu juga yang menjadi penilaian untuk masing-masing eselon 1. Itu penerapan 5K yang saya ingat gitu ya. Kemudian beralih insan oke tahun berapa ya? 2016 ya, insan oke 2016. Nah, itu memang berbeda pendekatannya. Kalau 5K hanya fokus ke kerapian dan kebersihan dan lain-lain itu ya. Tapi kalau insan oke memang lebih menyentuh personal gitu ya, bagaimana kita berintegritas, bagaimana kita bekerja dengan optimum dan segala macam. Lumayan oke, core value-nya dan penerapannya juga oke, dan sangat kerasa sih peningkatan kinerja dari masing-masing, terutama pada saat itu saya masih di Balai Besar Kimia Kemasan. Kinerjanya mulai lebih teratur, kemudian oke sih menurut saya insan oke. Nah, bedanya dengan berakhlak. Nah, kayak berakhlak kurang lebih sama pengertiannya, yang ditekankan integritas, akuntabilitas, kemudian kolaboratif gitu ya. Bagaimana kita bekerja dengan teman-teman di masing-masing instansi, mirip-mirip, cuman memang beda skop aja. Kalau insan oke hanya untuk Kemenperin, tapi kalau berakhlak itu lebih ke kementerian-kementerian lainnya gitu ya, KKR gitu ya. Kurang lebih sama untuk membentuk karakter masing-masing pegawai, bagaimana dia berlaku sebagai ASN yang baik gitu sih. Kalau saya nangkap seperti itu. Mungkin bisa disimpulkan kalau core value itu ada untuk membentuk soft skill atau sebagai tools bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Oke, ya betul. Karena
eh, kerasa ya kalau kita bekerja nggak memegang core value itu ya kita kerja semaunya gitu ya, kerja semaunya, absen belang-belonteng kemana-mana, target tidak tercapai gitu. Mungkin ini Mas, mungkin ada cerita dikit, mungkin apakah pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain ataupun Mas sendiri melihat mungkin ada ya pelanggaran nilai-nilai ASN lah selama Mas Waduh. bekerja 15 tahun. Kalau ada, dan mungkin penanggulangannya. Jadi kita mau tahu kalau pun ada, kalau nggak ada juga apa-apa sih Mas, kalaupun ada gitu. Ya ini kepegawaian ya sebenarnya. Ya ada lah yang kadang-kadang kurang termotivasi, jadi mungkin sering telat atau alfa. Kita kan tahu ya kalau di ASN itu administratif itu sangat berpengaruh terhadap ini ya penilaian ya. Jadi ya yang saya bisa tangkap dan teman-teman tangkap ya paling dari absensi, jumlah alfa atau dulu tuh ada penilaian SKP bulanan. Nah itu banyak yang dulu awal-awal diterapkan itu banyak yang kurang disiplin juga gitu ya, karena mungkin awarenessnya kurang. Nah karena berpengaruh dengan tunkin masing-masing, nah baru langsung memperbaiki. Jadi bahkan dulu ada pengisian kinerja harian. Nah itu kalau berkurang jam kerjanya ada pengurangan juga. Itu sangat dalam tanda petik itu memukul ASN lah, lumayan kemarin kerasa banget. Begitu COVID, beberapa mungkin kita nggak bisa masuk kantor, itu dihilangkan sampai sekarang sih. Jadi sekarang cuma ada penilaian SKP per triwulan gitu. Mungkin tadi kan bahas tentang hukuman kali ya Mas, ataupun sanksi lah. Kalau misalkan ada seorang ASN yang mengikuti core value dengan baik, apakah ada reward ataupun hadiah bagi seorang ASN tersebut? Kalau hadiah atau reward dalam diatur kayaknya belum ya. Kalau diatur, tapi mungkin reward itu lebih ke penilaian atasan masing-masing ya. Mana yang bisa muncul ke permukaan, dia akan diberikan tugas yang lebih strategis lagi, mungkin dia ada peluang untuk menjabat yang lebih tinggi. Itu sih yang bisa saya tangkap. Tapi kalau dari aturan rewardnya jelas kayaknya belum ada ya. Berarti memang jelas ini adalah core value sebagai tools atau alat kita sebagai ASN dalam bekerja kali ya Mas. Betul. Mungkin lanjut kita ke pertanyaan terakhir kali ya Mas ya, nggak usah panjang-panjang aja nih. Mungkin pesan untuk CPNS 2024 dalam mengikuti Latsar ataupun mengikuti kehidupan pekerjaan setelah Latsar. Kehidupan. Oke, kalau teman-teman CPNS yang sedang melakukan Latsar sekarang tetap semangat, kerjakan seberapa banyak pun yang ditugaskan oleh kakak-kakak pembimbingnya ya, atau apa mentornya nggak iseng gitu. Memang itu diperlukan untuk teman-teman CPNS biar mendapat dapat tugas banyak ya. Bagaimana teman-teman CPNS bisa memanage waktunya biar bisa mengerjakan tugas itu, dapat tugas dari Latsar juga, dapat tugas dari atasannya juga. Itu akan membuat kita mampu mengatur waktu dalam bekerja, kemudian bisa bekerja di bawah tekanan karena memang deadline-nya rapat ya. Deadline-nya cukup rapat, saya lihat. Semangat lah pokoknya, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya nanti pada saat benar-benar bekerja. Apalagi nanti sudah hilang C-nya jadi PNS, akan lebih kerasa lagi sih. Oke. Mungkin sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Mas. Oke. Banyak Mas. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, semoga bermanfaat wawancara kita hari ini dengan Mas Adit. Sekian, terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.